Hai guys, nama gue Justin. Lu sadar nggak sih, orang yang lebih pintar pakai AI sekarang udah selangkah lebih maju dari lo. Mereka udah pakai AI buat kerja lebih cepat, dapat jual lebih besar, dan bahkan bikin bisnis dari nol. Faktanya, lebih dari 100 juta orang menggunakan ChatGPT setiap harinya. Tapi sayangnya, 80% dari mereka tidak tahu cara memberikan prompt yang tepat. Dan akhirnya hasilnya seadanya dan gak maksimal. Coba kalian bayangkan, AI itu seperti jin lampu ajaib. Dia super pintar dan bisa mengabulkan segala permintaan kita. Tapi kamu harus tahu cara memintanya dengan benar. Kalau enggak, ya hasilnya enggak sesuai harapan. Untuk itu, hari ini gue bakal bagikan ke kalian 7 teknik prompt AI rahasia yang dijamin bakal bikin hasil ChatGPT kalian 10 kali lebih bagus. Dan tentunya ini adalah prompt rahasia yang gak diketahui oleh banyak orang. Ini ilmu mahal, tapi gue mau bagikan ke kalian secara gratis, secara free, dan secara cuma-cuma. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang udah banyak sekali AI untuk membantu kehidupan manusia. Contohnya ChatGPT, Gemini, Cloud AI, Meta AI, dan masih banyak sekali. Tapi sayangnya masih banyak orang yang belum tahu cara memaksimalkan performa dari AI. Karena itu video ini gue buat, dan buat kalian semua jangan skip setiap segmen di video ini, karena gue bakal jelaskan secara detail setiap teknik-tekniknya guys. Untuk itu, tanpa lama-lama langsung aja kita lanjut ke teknik yang pertama. Nah, jadi yang pertama namanya prompt spesifik. Jadi di sini kalian akan bikin AI untuk menjelaskan lebih detail dan secara spesifik. Nah, contoh prompt yang buruk adalah seperti ini. Buatkan artikel tentang coffee shop. Gue gak bilang prompt ini salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan prompt ini, AI bakal kasih kalian jawaban yang lebih umum atau hanya teori dasar-dasarnya saja. Terus, prompt yang baiknya seperti apa? Nah, prompt yang bagusnya seperti ini. Buatkan artikel 1000 kata tentang cara membuka coffee shop di mall dengan modal 100 juta termasuk breakdown biaya dan tips memilih lokasi strategis. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Prompt pertama, ya hasilnya super umum guys, cuma kasih teori-teori dasar. Tapi yang kedua, jauh lebih detail, lengkap dengan angka dan tips yang benar-benar bisa dipakai. Nah, jadi semakin spesifik permintaan kalian, semakin bagus juga jawabannya. Jangan cuma kasih topik, tapi tambahkan konteks, jumlah kata, format, dan detail spesifik yang kalian butuhkan. Teknik yang kedua namanya roleplay. Terkadang kita membutuhkan perspektif dari seorang ahli. Nah, dengan teknik ini, AI bisa berpikir sebagai seorang profesional. Contoh, bertindaklah sebagai seorang barista dengan 15 tahun pengalaman, dan jelaskan cara membuat espresso dengan sempurna. Atau bisa juga, bertindaklah sebagai seorang content creator dengan pengalaman 10 tahun dan jelaskan bagaimana cara menjadi content creator yang baik di zaman sekarang. Nah, lihat guys, sekarang jawabannya lebih berbobot karena AI berpikir sebagai seorang ahli, bukan hanya memberi jawaban standar guys. Teknik yang ketiga namanya prompt format spesifik. Terkadang kita butuh jawaban yang lebih terstruktur. Nah, tambahkan instruksi format dalam promptnya guys. Contoh, buatkan bisnis plan dalam format tabel dengan kolom, aktivitas, timeline, biaya, dan target. Nah, lihat guys, jawabannya jauh lebih rapi dan gampang dipahami. Teknik ini cocok banget buat bikin laporan, strategi bisnis, atau daftar perencanaan. Teknik yang keempat namanya prompt chain of thought. Kalau kalian butuh jawaban yang runut dan nggak lompat-lompat, gunakanlah teknik chain of thought. Contoh, jelaskan langkah demi langkah cara membuat konten viral di TikTok, mulai dari riset tren sampai teknik editing. Nah, lihat hasilnya, lebih jelas dan gampang diikuti. Teknik ini cocok banget buat tutorial atau strategi yang butuh urutan langkah-langkah yang tepat. Teknik yang kelima namanya prompt expert level. Nah, terkadang kita mau kan AI menjelaskan sesuatu sesuai tingkat pemahaman kita. Di sini teknik ini berguna banget. Contoh, jelaskan cara investasi saham seperti menjelaskan kepada anak umur 10 tahun. Nah, di sini AI bakal berikan jawaban secara sederhana dan sesuai dengan pemahaman kita. Dan kita lebih mudah mencerna informasi yang diberikan.
Nah, di sini juga kalian bisa meminta AI untuk menjelaskan sesuatu dalam level pemahaman kita seperti pemula, menengah, atau level atas. Nah, kalian juga bisa menambahkan sesuai tingkat pemahaman kalian. Teknik yang keenam namanya prompt improvement. Nah, terkadang kita udah punya teks nih guys, tapi kurang menarik. Nah, coba suruh AI untuk buat lebih menarik dan memperbaikinya. Ini contohnya ketika kalian punya script konten ya guys. Tolong perbaiki script konten ini agar buat lebih menarik dan sesuai dengan gaya bahasa saya atau gaya penyampaian saya. Misalnya, gaya kalian misalnya biasa serius, atau santai, atau mau bagaimana, atau bisa juga memperbaiki deskripsi Instagram kalian atau deskripsi apalah. Pokoknya ketika kalian udah punya teks tapi kalian rasa kurang menarik, kalian bisa gunakan teknik improvement. Teknik yang ketujuh adalah prompt yang terakhir. Ini adalah prompt yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat mantap lah guys. Nama promptnya adalah prompt kombinasi, karena ini adalah gabungan dari teknik-teknik yang telah kita pelajari dari prompt yang pertama sampai prompt yang keenam. Contoh, bertindaklah sebagai seorang copywriter berpengalaman 10 tahun dan buatlah 5 variasi caption Instagram untuk coffee shop dalam format tabel, termasuk hooks dan call action yang kuat. Nah, ini adalah gabungan dari teknik roleplay, format spesifik, dan prompt improvement dalam satu prompt. Dan kalian bisa lihat sendiri kan hasilnya super optimal. Nah, itu dia 7 teknik yang bisa memaksimalkan performa dari AI. Jangan cuma nanya biasa, tapi gunakanlah ke-7 teknik itu agar AI bisa kasih jawaban yang lebih berbobot dan tentunya lebih berguna buat kalian. Kalau kalian punya ide atau saran lain buat gua bikin konten-konten lain seputar AI, silahkan komen di bawah. Atau kalian punya teknik-teknik lain nih yang belum gua bahas, silahkan komen juga di bawah, bakal gue baca satu-satu. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.